Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Norman Prayogi akan menyampaikan paparan mengenai rencana tindak lanjut PKG PJOK, di mana tema yang saya angkat adalah penerapan model pembelajaran STEM, yaitu Sport Education Model pada permainan tradisional bagian. Nah, kalau dari sini kan sudah ada komunitas belajar, yaitu Serbu SC, Serdadu Bintang Unggul Sumber Genteng. Nah, rencananya adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu bagian bersatu, membangun kerjasama dan sportivitas dalam berkelompok. Ada yang tahu permainan bagian di sini kan? Iya. Apa? Nah, suka yang bagian. Nah, ya, digabung. Kan jarang sekali di sini ada permainan. Bisa dijadikan lomba-lomba tidak. Nah, nanti aja cuma dia bukan dewan guru. Dewan guru hanya mengawasi dan siswa yang jadi peserta, siswa yang jadi panitia, dan siswa pula yang jadi supporter. Nah, latar belakangnya ini. Dalam upaya meningkatkan minat peserta didik terhadap pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta melestarikan permainan tradisional Indonesia, sekolah kami menginisiasi program Rakyat Berkarya. Jadi berkarya, buat sendiri untuk alat-alatnya. Program ini terinspirasi dari hasil pengamatan ASEAN yang menunjukkan adanya potensi besar dalam pemanfaatan permainan tradisional sebagai medium pembelajaran. Nah, di sini banyak sekali kayu-kayu yang bisa dipakai, bisa kita gunakan sebagai alat untuk diperbaiki. Sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Melalui program ini, saya ingin mendorong peserta didik untuk lebih aktif bergerak, mengembangkan keterampilan motorik serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Selain itu, KDK ini menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Jadi semua peserta didik itu bergerak aktif semua, tidak ada yang diam satu. Jadi mereka merasa memiliki permainan tersebut. Nah, tujuan programnya ini. Visi saya sebagai guru PJOK adalah menciptakan lingkungan belajar inklusif dan memberdayakan, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kami percaya bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang unik dan layak mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi minat serta bakatnya dalam bidang olahraga dan kesehatan. Nah, ini tujuannya ada 5. Memfasilitasi pembelajaran aktif, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sambil bergerak dan bereksplorasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motoriknya, mengembangkan keseimbangan, koordinasi, kekuatan dan kelincahan melalui permainan bagian. Jadi kan mereka bekerja sama dalam rangka di kelincahannya, terus koordinasi antar teman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri, memberikan pengalaman sukses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti teman-teman anak didik kita menjadi panitia. Begitu acara yang sukses, pasti mereka senang
Dan begitu juga yang melakukan permainan, mereka juga senang juga ya. Yang membuat alatnya juga pasti senang karena alatnya digunakan. Mengumpul kerjasama, membangun semangat bersama dan saling mendukung dalam kelompok. Nah, yang terakhir menanamkan nilai-nilai karakter, menunjukkan sikap sportivitas, disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, capaian, langkah dan hasil. Nah, capaiannya, saya inginkan 80% peserta didik diberikan masukan kepada didik dalam perencanaan kegiatan. Nanti kita libatkan peserta didik dalam perencanaan tersebut. Contoh misalnya peserta didik aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, bukan hanya 80%, tapi seluruh peserta didik berperan aktif. Yang kedua, 80% peserta didik dapat melakukan gerakan dasar permainan bagian dengan benar. 70% peserta didik menunjukkan peningkatan keseimbangan dan koordinasi. Karena pada dalam permainan bagian kita membutuhkan keseimbangan juga dan koordinasi. Jadi diharapkan nanti hampir lebih dari seluruh peserta didik dapat melakukan permainan tersebut. Yang ketiga, 90% peserta didik bersedia meluangkan waktu untuk berlatih di luar jam pelajaran. 10% peserta didik merasa senang dan antusias mengikuti program. Jadi peserta didik bisa antusias sekali. Yang keempat, 90% peserta didik dapat bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya dalam menyelesaikan tugas. 80% peserta didik menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Dan jadi peserta didik bisa saling menghormati antar teman, nanti tidak ada yang namanya saling membuli. Jadi semua itu bekerja sama. Kelas 1 sampai kelas 6. Nanti untuk kesedaran bisa kelas 6, panitianya kelas 4 atau kelas 5, atau nanti diputar lagi yang naik kelas 45, panitia kelas 6 bisa juga. Yang kedua, langkah-langkahnya memberikan suara, yaitu selalu membuka ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide kreatif, misalnya dengan mengadakan sesi tanya jawab, brainstorming atau kotak saran. Kedua, memberikan pilihan, memberikan kesempatan peserta didik untuk memilih kegiatan, kelompok atau bahkan aturan permainan. Hal ini akan membuat mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memberikan kepemilikan. Jadi ini melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ini juga misalnya dengan minta mereka untuk membuat poster, promosi, membuat laporan kegiatan atau menyusun evaluasi diri. Yang ketiga, hasil. Dengan langkah yang sistematis dan melibatkan peserta didik interaktif, diharapkan program bagian berkarya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Nah, diharapkan ini dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Struktur program dan mitra, yaitu struktur programnya belajar dilakukan secara tematik terintegrasi dengan menguatkan pembelajaran lainnya. Mitranya saya sendiri sebagai guru olahraga, guru kelas, kalau bisa dibaca orang tua, dan komunitas belajar sekolah. Komunitas apa barusan? Serbu SC, Serdadu Bintang Unggul Super Serbu. Kalau ditanya nanti apa komponen? Komponen Serbu SC, Serdadu Bintang Unggul Super Serbu. Kenapa sih? Mantap. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu aset-asetnya, aset base thinking, melibatkan siswa. Asetnya ada di soal aset, bisa aset manusia, aset peralatan, aset sosial, agama. Nah, kaitan memiliki sekolah kita itu melibatkan siswa.
Libatkan siswa sejak awal dalam perencanaan program, mulai dari pemilihan jenis permainan hingga pembuatan alat. Memanfaatkan keahlian guru. Saya mau memanfaatkan kalian guru-guru yang kreatif di sini dalam pembelajaran seminar. Untuk mendukung kegiatan, misalnya guru kreatif, saya yakin guru-guru di sini kreatif semua, dan dapat mengajarkan teknik membuat desain yang menarik pada bagian. Jadi bagiannya bukan hanya polosan, desain dia terlihat menarik. Cek tenang, ada dananya. Mengadakan lomba desain bagian, desain bagiannya yang paling bagus desainnya bisa menjadi juara, bisa juga. Jadi semakin menumbuhkan semangat siswa dalam mendesain-desainnya. Ajak siswa untuk membuat desain bagian yang kreatif dan unik. Mengenal lomba dapat dijadikan contoh untuk seluruh siswa. Untuk peserta didik, membuat bank alat, kumpulkan alat dan bahan bekas yang masih dapat digunakan untuk kegiatan selanjutnya. Menjadi kerjasama dengan komunitas, ajak tukang kayu, banyak tukang kayu sebetulnya untuk daerah pedesaan ini. Oh ya, pakai banyak kayunya bisa. Bambu juga bisa. Untuk memberikan pelatihan membuat bagian kepada siswa. Jadi kita ambil dari luar untuk melakukan memberikan edukasi kepada anak-anak dalam membuat yang baik dan benar. Menggunakan media sosial, yaitu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan program dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, juga mengenalkan sekolah kita kepada masyarakat, ya, agar mereka melihat wah, disebut aktif sekali, bisa menambah jumlah siswa juga. Anggaran bosnya juga meningkat. Rencana evaluasi, ya. Setelah pelaksanaan, evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan melalui wawancara peserta didik. Wawancara mendalam dengan beberapa peserta didik untuk menggali pendapat dan perasaan mereka tentang program. Selanjutnya, guru. Wawancara dengan guru untuk mendapatkan umpan balik mengenai pelaksanaan program. Selanjutnya, orang tua. Wawancara dengan orang tua untuk mengetahui perubahan perilaku anak setelah mengikuti program. Evaluasi observasi, mengamati langsung perilaku peserta didik selama kegiatan. Jadi selama kegiatan kita bisa menilai anak ini seperti apa. Menganalisis dokumentasi kegiatan, yaitu foto dan video. Jurnal refleksi, peserta didik dapat menuliskan refleksi mereka setelah setiap pertemuan. Guru juga dapat menuliskan jurnal refleksi untuk mendokumentasikan perkembangan peserta didik. Ini beberapa rencana evaluasi yang akan dilakukan. Nah, ini tantangan yang akan kita hadapi kemungkinan tidak semua peserta didik tertarik dengan permainan tradisional. Mudah-mudahan tertarik semua. Setelah edukasi, ternyata mereka mau dan berminat sekali dengan permainan tersebut. Karena lama saya melihat kok permainan tradisional sepertinya mau punah. Sudah punah. Sudah punah. Diganti dengan permainan modern. Beberapa orang mungkin kurang mendukung kegiatan tersebut. Mungkin beberapa orang tua khawatir anaknya juga jatuh. Mungkin ada beberapa. Bahkan kemarin kegiatan permainan voli aja ada yang boleh takut patah. Nah, ini yang ketiga, terbatasnya anggaran, peralatan atau tenaga pendidik. Sepertinya untuk tenaga pendidik saya sendiri lagi oke. Ada apa? Dari mungkin ada yang rapat dulu. Terbatasnya anggaran, karena keterbatasan anggaran, jadi kita menggunakan yang ada. Yang ketiga, sulit mengukur dampak program secara objektif. Sulit mengukur dampak program secara objektif. Dan terakhir, terima kasih. Terima kasih sudah menyimak
presentasi saya ini. Semoga dalam pembelajaran seni ini akan berguna dan berdampak positif di SD kita tercinta ini. Semoga pembelajaran seni ini terus berlanjut. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan untuk pembelajaran kita tentang seni, pembelajaran seni ini mungkin ada pertanyaan. Itu mungkin langsung dilaksanakan saja. Oh siap, segera mungkin akan kita laksanakan tergantung kekompakan kita bagaimana. Iya. Ya saya tutup dulu untuk hari ini. Bisa terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di kelas yang penuh barokah ini. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Sudah. Hah? Tidak apa-apa. Dipotong saja. Ini kita bukti. Sip.